Halo, jadi sore ini aku naik perahu lagi. Jangan bosan-bosan, pokoknya lihat aku naik perahu terus. Cuaca lagi bagus banget, cuman satu masalahnya, silau coy. Mata tuh kayak dipaksa melek, tapi ya udahlah, namanya juga nyari ikan. Semangat, oke pokoknya. Sekarang lagi menuju bubuk pertama. Lihat cuacanya, anginnya lagi tenang banget kan. Ini airnya lagi tenang-tenang gimana gitu. Dan ini aku lagi nyoba bawa perahunya kebalik. Ini aku pakai bagian ekor untuk menuju ke bubunya. Ternyata memang sulit ya kalau bagian ekor dijadikan kepala. Wah, ternyata di depan pintu masuknya banyak sekali tuh rumput-rumput dan ganggang. Tapi yakin aja deh, kayak lagunya Sun Gokong, walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Oke, mari kita angkat. Wih, berat nih. Wah, ada isinya dong. Dan dapat ikan nila babon 1 ekor. Nyengir terus. Kaget aku, jujur aja. Ini bukan nila bocil ya, ini nila babon yang kalau digoreng wajan bisa bengkok. 1 ekor doang, tapi isinya kayak 2. Lumayan banget sih, walaupun cuma 1, tapi ukurannya nggak malu-maluin. Dapat ya. Kayak ini salah sang pipi, pipi nanti. Kalau kamu Kalau juga yang angel. apa tuh? Bikin ya. Lanjut ke bubuk kedua. Muka-muka habis dapat ikannya kelihatan banget ya, cerah. Suasana hatinya kayaknya lagi bagus banget nih mbak-mbak ini. Senyum terus soalnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita angkat bubu ini. Tapi kok kayaknya nggak ada pergerakan ikan di dalam ini. Kayaknya sih ini zong ya, dan ya ini zong. Ternyata bener, nihil, kosong. Tapi nggak apa-apa, namanya juga usaha. Kalau semua dapet, namanya bukan nyari ikan, tapi panen. Sampai rumah, ikan ini nggak aku makan sendiri. Aku bagi 2 sama keponakan. Hitung-hitung upah sebagai kameramen. Motongnya pakai kampak, bukan karena sangar, tapi karena pisau dapur entah kemana. Setelah ikan ini tadi beres dibagi 2, cerita belum selesai ya. Karena bubunya masih di danau dan itu harus diangkat buat dibersihin. Aku naik perahu lagi, tapi kali ini perahunya lebih kecil dari perahu sebelumnya. Bukan kecil aja sih sebenarnya. Masalahnya ini perahu bocor dikit. Aku menuju lokasi pertama, sambil dayung aku mikir cek dulu, siapa tahu ada ikan nyempil. Namanya juga berharap. Pas diangkat ternyata nggak ada ikannya. Tapi lumutnya bro, tebel banget. Pantesan ikannya jarang masuk, orang dalamnya gelap dan serem. Oke, aku angkat ke atas perahu. Perahunya langsung oleng. Perahu mini, bubu jumbo. Emang gede banget sih bubunya. Ini kalau ditidurin di atas perahu, serius mirip keranda. Kuat apa? Karena dilari kayak kerondo. Gede lagi. Dhuwur. Galing aku. Oke, lanjut ke lokasi kedua. Dayung pelan-pelan banget. Ini bukan karena santai, tapi karena takut nyemplung. Sampai di bubuk kedua, aku mulai super hati-hati. Aku nyari posisi yang pas biar nggak tabrakan bubu di atas perahu sama bubu di bawah. Yang penting aman. Waduh, ini harus super hati-hati banget. Soalnya ini kalau salah gerak, ini bisa nyemplung basah semua deh. Dan bubuku tenggelam. Kehilangan bubu, rugi aku. Oke, aku mulai cari posisi yang pas buat berdiri. Aku berdirinya pelan banget karena perahu udah oleng kanan kiri tuh ya kan, cuma bawa 1 bubu padahal. Oke, bubu kedua diangkat dan ya sama, nggak ada ikannya. Lumutnya juga tebal banget, karena juga nggak kalah banyak. Ini bubu emang butuh perawatan nih, bukan butuh umpan lagi. Waduh, ini aja 1 bubu udah oleng, gimana 2? Aduh, agak was-was sih sekarang jujur. Oke, lanjut angkut ke atas perahu. Ini sumpah, ini bubu ini jumbo. Mana jumbo dia pasti berat banget. Aduh, bubu jumbo ini butuh effort lebih, tenaga, fokus dan doa. Perahu makin oleng, aku makin fokus.
Alhamdulillah, Bubu berhasil naik semua ke atas perahu mini ini. Kebanyakan gaya emang, baru gue yang dikit aja udah oleng itu perahunya. Banyak gaya emang Mbak Ria nih. Langsung pulang. Hati-hati ya Mbak Ria. Nabrak. Nabrak kayu. Baru mau langsung pulang Mbak. Ini nabrak kayu, nabrak ranting. Oke, hati-hati ya Mbak Ria ya. Semoga selamat sampai tujuan. Pokoknya bismillah. Aduh, ngelihatnya agak ngeri ya. Ini duh. Gerak dikit oleng. Tuh kan. Kalian punya gak sih di rumah bubu sejumbo ini? Bubu dengan target ikan-ikan besar memang agak susah, perawatannya agak extra effort, tapi nggak apa-apa karena hasilnya juga besar. Oke, doakan saya semoga saya selamat sampai dermaga ya guys ya. Soalnya itu ada sampai tengah tuh. Kita ngangkat senilai, tak boleh. Sampai di dermaga, aku disambut bapak. Langsung deh lanjut diangkut-angkutin bubu jumbo ini buat kita bersihkan. Lumutnya coy, pantes ikan jarang masuk. Dalamnya gelap, licin dan serem. Ayo deh, semangat kita gosok-gosoknya pak. Balik. Terus rambut orang jauh deh. Buka Pak. Untuk pira? Rambut mana? Tuh kan kalau digosok-gosok lumutnya udah pada pergi, udah pada bersih, dia hilang. Alat kita pakai cuma satu, yaitu sikat lantai. Sederhana kan? Tapi ampuh deh. Kalau udah digosok semua langsung dibilas ya. Duh, nyangkut biasa. Sudah. Bagus. Kalau udah dibilas sampai bersih, tinggal dijemur. Nanti kalau udah kering, bubunya bisa langsung dipasang lagi. Dan siap buat nyari ikan dan nyari cerita selanjutnya. Bye, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.